Halo semua, kembali lagi di channel Math with Mas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 materi yang sering keluar di soal CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang logika matematika. Untuk logika matematika ini sendiri juga merupakan salah satu soal yang cukup sering keluar di CPNS. Kalau teman-teman mungkin bingung logika matematika itu seperti apa, yang contoh soalnya seperti ini. Jika hari ini hujan, maka besok hujan. Nah, itu dia contoh sederhana yang berhubungan dengan logika matematika. Walaupun nanti pastinya di tes CPNS tidak mungkin semudah itu soal yang keluar. Baik, kita akan memulai materi pertama untuk logika matematika, yaitu implikasi. Nah, materi pertama adalah implikasi. Jadi kalau teman perhatikan di sini, implikasi itu bisa kita katakan adalah kalimat yang berbentuk jika P maka Q, atau biasanya disimbolkan seperti ini. Ada huruf P, kemudian ada panah Q. Untuk membacanya, jika P benar, maka Q juga benar. Nah, misalnya nih, kita ke contoh soal ya. Jika belajar, maka lulus. Berarti di sini sebagai P-nya itu adalah belajar. Lulus Q-nya. Maka kalau kita mengikuti rumus implikasi ini tadi, P maka Q. Nah, sehingga bentuk ini itu merupakan bentuk implikasi. Kemudian kita harus pahami di sini, implikasi tidak menyatakan bahwa P pasti terjadi. Nah, jadi teman-teman harus paham nih, kalau ada suatu pernyataan P misalnya, nah ini belum tentu pasti terjadi. Karena implikasi itu hanya menyatakan bahwa apabila P terjadi, maka Q, ini kata kuncinya ya, Q harus terjadi. Oke, nah mungkin kalau kita perhatikan dengan menggunakan kalimat seperti ini akan cukup membingungkan. Kita masuk ke contoh saja. Jika hujan, maka jalan basah. Kalimat tersebut tidak menyatakan bahwa hari ini pasti hujan. Tetapi kalau hujan, maka jalanan pasti basah. Nah, ini jadi kita main di logikanya aja. Kejadian yang sudah pasti di sini adalah yang jalanan basahnya, bukan hujannya, karena hujan ini belum tentu terjadi. Tetapi kalau datang hujan sudah pasti jalanan basah. Nah, itu dia perbedaannya ya. Jadi P ini belum pasti terjadi, tapi Q ini harus terjadi akibat P. Nah, gitu dia. Jadi bisa kita katakan implikasi hanya menjelaskan hubungan antara syarat P dan akibat Q. Oke, jadi Q ini merupakan akibat. Jika P terjadi, maka Q harus terjadi. Nah, berikutnya setelah kita selesai mempelajari materi implikasi, sekarang kita masuk ke materi silogisme, di mana silogisme ini adalah teknik menghubungkan dua implikasi. Dengan silogisme, kita dapat menarik kesimpulan baru dari dua pernyataan bersyarat. Ingat, kata kuncinya di sini, dari dua pernyataan bersyarat. Kalau kita buat dalam bentuk umum seperti ini kira-kira, jika P maka Q dan Q maka R, maka P maka R. Nah, jadi gampang gini. Jika P menyebabkan Q dan Q menyebabkan R, maka P akan menyebabkan R. Nah, di sini dia. Dalam bentuk contoh agar lebih mudah kita memahaminya, misalnya seperti ini. Jika belajar, maka paham. Jika paham, maka lulus. Kesimpulan yang bisa ditarik, jika belajar, maka lulus. Nah, ini kita perhatikan, jika belajar maka paham ini bisa kita ubah dalam bentuk P maka Q. Nah, di sini P-nya itu berarti belajar, paham itu Q. Paham itu Q, lulus itu R. Nah, sesuai dengan persamaan ini tadi bentuk umum, berarti nanti kesimpulan yang kita peroleh adalah P maka R. Nah, terkadang dalam pengerjaan model-model soal seperti ini, itu kita tidak harus selalu berpaku terhadap rumus. Jadi bisa kita perhatikan, misalnya di sini nih, kita coba memainkan logika.
Kalau kita belajar, biar bahasanya lebih mudah ya, maka paham. Kalau kita paham, maka kita akan lulus. Nah, berarti secara tidak langsung, kalau kita belajar, itu akan mengakibatkan kita paham. Dan karena paham, itu akan mengakibatkan kita lulus. Jadi, kesimpulannya bisa kita ambil, jika belajar, kita akan lulus. Nah, itu kalau bahasa disederhanakannya, tanpa harus menggunakan persamaan ataupun rumus. Contoh lain nih, misalnya, jika hujan, maka jalan basah. Ini bisa kita katakan hujannya sebagai P, basah sebagai Q. Jika jalan basah, maka licin. Ingat, jalan basah adalah Q, maka licin adalah R. Kalau kita menggunakan rumus tadi, P maka Q, Q maka R, berarti kesimpulan akhirnya nanti, jika hujan akan mengakibatkan licin. Oke, jika hujan maka licin. Nah, tanpa mengingat rumus juga bisa. Kalau hujan, maka jalanan akan basah. Dan kalau basah, maka jalannya akan licin. Nah, berarti kan bisa kita ambil kesimpulan, kalau terjadi hujan, berarti akan atau maka licin. Nah, ini kita perhatikan di sini, silogisme hanya dapat digunakan jika implikasi kedua memiliki bagian yang sama. Jadi ingat ya teman-teman, untuk silogisme ini kita harus perhatikan. Nah, misalnya nih di sini P maka Q, maka yang di sini itu harus ada Q-nya juga. Oke, agar kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, jadi nanti triknya seperti itu. Bisa kita ubah dulu pernyataan yang ada di soal menjadi bentuk umum silogisme, atau bisa kita mainkan secara logika. Baik, berikutnya kita akan membahas materi kontraposisi. Jadi secara pengertian, kontraposisi merupakan bentuk yang ekuivalen dengan implikasi. Jadi misalnya, ingat kita ada rumus implikasi yaitu jika P maka Q, kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Nah, jadi kalau bacanya itu jika P maka Q, kontraposisinya jika tidak Q maka tidak P. Oke. Nah, ini kita harus perhatikan nih. Kontraposisi itu dia membalik posisi sekaligus dan menegasikannya. Oke, jadi dia harus kita negasikan. Kontraposisi itu tidak sama dengan seperti ini. P maka Q, kemudian Q maka P. Nah, ini bukan merupakan kontraposisi. Oke, jangan sampai tertukar. Nah, itu inverse bukan kontraposisi. Nah, ini kita perhatikan nih. Kontraposisi itu dia lambangnya seperti ini. Inverse dia seperti ini. Nah, jangan sampai terbalik. Berikutnya, ya, kita lihat ke contoh soalnya. Jika seseorang lulus SKD, oke, lulus SKD, maka dapat mengikuti SKB. Nah, pertama kita buat dulu P dan Q-nya. Berarti lulus SKD itu sebagai P, Q yaitu dapat mengikuti SKB. Ingat, implikasinya itu berarti jika P maka Q. Nah, ini dia. Jika lulus SKD maka dapat mengikuti SKB. Kontraposisinya, oke. Jika tidak dapat mengikuti SKB, maka tidak lulus SKD. Paham ya? Nah, di sini bisa kelihatan Q dan P-nya kita balik. Kemudian di sini ada kata jika tidak dapat mengikuti SKB. Nah, kita lihat dapat mengikuti SKB itu adalah Q. Di sini dia jadi jika tidak dapat mengikuti SKB, maka P menjadi tidak lulus SKD. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah P, jika P maka Q dan kontraposisi untuk Q maka P itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, ini mungkin memahami soal-soal logika ini itu kita tidak perlu terlalu menghafal rumus ya. Sebenarnya bisa juga dari logika kita aja. Nih, kita balik ke contoh ini tadi ya. Tadi kan kalau lulus SKD maka dapat mengikuti SKB. Berarti kalau tidak bisa mengikuti SKB itu karena tidak lulus SKD ya. Kita pernyataannya masih bermain di sekitaran kedua pernyataan ini. Nah, berikutnya kita perhatikan di sini. Untuk tips cepatnya, ya ini sebenarnya bisa diberlakukan untuk semua jenis soalnya.
Yang pertama, kita itu harus mengubah simbol. Oke, simbol jadi ke P atau ke Q atau lain sebagainya. Kemudian, nah kita nanti dia buat ke lambang seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya untuk membuat cara seperti ini mungkin ribet atau rumit, nah ini kita bisa memainkan yang namanya pendekatan logika. Nah biasanya untuk soal TU CPNS itu akan kelihatan nih logika-logikanya ketika kita baca soalnya berulang-ulang. Nah cuman memang masalahnya di CPNS itu kita terbatas oleh waktu. Nah itu dia untuk materi kontraposisi. Selanjutnya kita akan membahas materi tips dan trik dalam pengerjaan soalnya. Untuk pembahasan tips dan trik beserta contoh soal akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal ataupun pembahasan materi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.